Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Allahumma ya Allah hasil maqasidana wa yasir umurana min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana man tawassala qada'i hawaijin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, sebadanya kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur, pun salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, manusia yang senantiasa berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Tidak lain tidak bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jaza Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun Allah takdirkan kita hidup di dunia ini selalu diaping, dibimbing, dijaga dengan taufik, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi golongan orang-orang yang saleh, golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu hikmah yang berbunyi innama hujibal haqqu anka li syiddati qurbihi minka. Allah terhijab, Allah tertutup, Allah tak terlihat oleh kita li syiddati qurbihi minka, karena Allah sangat dekat dengan kita. Karena saking dekatnya Allah sampai-sampai kita tak mampu untuk melihatnya. Karena saking dekatnya Allah sampai-sampai pun Allah hilang dari kesadaran kita. Karena saking dekatnya, saking biasanya, saking Allah Subhanahu wa taala rapatnya dengan kita, pun Allah Subhanahu wa taala jangan diartikan dekat seperti dekatnya jarak satu objek ke objek yang lainnya. Dan itu penjelasannya alhamdulillah sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk menghatamkan hikmah yang ke-162 kemarin ya Pak ya, sekarang 63. Nah maka di hikmah yang 163 ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mencoba untuk menyempurnakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata innama ihtajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya 'anil absari li 'azami nurihi. Innama ihtajaba, sesungguhnya Allah terhalang, terhijab, li syiddati duhurihi, karena sangat jelasnya Allah, wa khafiya, dan Allah samar,
Allah menghilang, Allah tak tertangkap, anil absori dari pandangan, li'adhami nurihi karena agung dan luar biasanya nur Allah. Dua hikmah. Ada dua poin. Yang pertama, Allah terhijab karena sangat jelas. Allah terhijab, Allah samar karena sangat agung dan besarnya nur Allah. Maka Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya ini, coba kita akan bacakan sarahannya. Minal ma'lum anna nura mawjudun. Kita ketahui bahwa cahaya itu ada secara real, secara fakta, tak bisa terbantahkan. Wala yartabu fi wujudihi aqilun. Siapapun orang yang memiliki akal, gak akan mungkin ada keraguan di dalam hatinya bahwa cahaya itu ada di alam semesta. Walakin minasabiti yaqinan. Tetapi ada fakta juga yang tak bisa terbantah secara yakin. Annal aina la taqwa ala ru'yatin nur. Bahwa mata kita gak bisa melihat cahaya secara langsung. Artinya, andaikan ada satu sumber cahaya yang cahayanya sangat luar biasa terang benderangnya, maka bagi mata kita gak akan mungkin bisa kuat untuk langsung melihat cahaya tersebut. Entah itu lampu, entah itu apapun, bahkan yang mungkin bisa kita analogikan dengan matahari. Seberapa hebat pun manusia, asal mataharinya tidak dihalangi, asal matanya tidak dihalangi, langsung melihat ke matahari atau melihat ke sumber cahaya yang lainnya, maka cahaya itu sulit untuk dilihat karena sababnya saking terangnya, sehingga mata tak mampu untuk melihat. Dan fakta ini gak bisa dibantah oleh siapapun. Malam yang akis mustaqiran ala jar mimma, kecuali cahaya tersebut memancarkan sinarnya kepada satu benda, kemudian barulah kuat kita untuk melihat cahaya yang ada di benda tersebut. Kan gitu banyak teorinya. Jadi ketika Bapak hidupkan HP, di HP ada flashnya, kemudian Bapak langsung hadapkan ke muka dan ke mata, maka kira-kira silau atau tidak? Silau. Jangan lama, jangankan 1 jam, beberapa detik, beberapa menit yang mungkin pandangan kita bisa menjadi kabur. Terus gimana caranya agar kita bisa melihat? Caranya adalah kita arahkan cahaya tersebut ke satu objek yang memang ingin kita lihat. Agar supaya apa? Agar cahaya tersebut kena satu objek dan barulah pantulannya mampu ditangkap oleh mata. Jadi yang mampu ditangkap oleh mata itu adalah pantulan dari sumber cahaya. Nah, sehingga andaikan cahaya itu tidak ada, kira-kira objeknya ada enggak? Terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Maka sudah jauh-jauh kita bahas bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun. Seluruh makhluk itu asalnya adalah tidak ada. Tidak ada ini dikiaskan, dianalogikan, ditasbihkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan poek atau dengan gelap. Cahaya seluruh makhluk ini gelap gulita. Artinya gelap gulita tidak ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, sesungguhnya yang meneranginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Bukan berarti Allah itu nur, tapi Allah diumpamakan cahaya, yang mana cahaya itu yang tadinya benda satu objek tidak terlihat menjadi terlihat, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti Allah nur itu artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau nanti Bapak baca dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Bukan berarti zat Allah itu adalah cahaya, tetapi karena berhubung cahaya ini bisa memperlihatkan objek yang tadinya gelap menjadi nyata, terang benderang, sehingga kelihatan, maka seperti itu jugalah Allah. Yang tadinya kita itu gelap, yang tadinya kita itu tidak ada, adanya Allah, maka menjadi adalah kita semuanya. Nah, itulah
perumpamaan bahwa Allah adalah cahaya dan makhluknya ini adalah gelap gulita, dan adanya terpantur dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu hikmah yang pernah kita bahas di hikmah keberapa? Wah, pokoknya mau ulah nanya. Jadi kita tuh ilmu kita tuh di antara dua. Jadi kalau kata santri mah kama mato sama kama sayati. Jadi ilmu kita tuh seperti yang telah lalu dan seperti yang akan datang. Jadi ketika ditanya hikmah sebelumnya singgah nuka pungkur. Kalau ditanya yang belum dikaji ya seperti yang akan datang pokoknya. Nah, jadi ilmu kita mah di antara dua itu lah. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, ini satu konsep secara ilmiah yang diterangkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Innaka tuhawilu antara ma yanfasilu anisyamsi minal asy'iyati al-mumbathiqati anha. Ketika kita melihat satu objek yang disinari oleh matahari, maka kita tidak melihat nurnya matahari tersebut, cahayanya matahari tersebut, tetapi yang kita lihat adalah pantulan cahaya dari matahari yang sudah diserap oleh objek tersebut. Nah, itulah kekuatan mata kita. Kekuatan kita hanya segitu, mata. Artinya melebihi dari itu, andaikan Bapak pantulkan cahaya matahari itu dengan kaca, kemudian dari kaca pantulkan ke mata, kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Kenapa? Karena bendanya tidak menyerap cahaya tersebut, objeknya tidak menyerap, tapi memantulkannya. Nah, sehingga cahaya yang sebesar itu, yaitu matahari, ketika langsung atau terpantul dengan satu objek yang tidak bisa meresap cahaya, artinya hanya memantulkan, mata kita saja sudah tidak kuat, apalagi zat yang menciptakan cahaya tersebut. Saking terang benderangnya Allah, maka innamah tajaba li syiddati zuhurihi, karena saking zohirnya Allah, karena saking jelasnya Allah, saking terang benderangnya Allah, maka terang benderangnya itulah yang membuat kita tak mampu untuk menangkap Allah. Sampai sini bisa dipahami. Secara basir, secara mata. Tapi oleh basirah tertangkap atau tidak? Basirah kita bisa menangkap atau tidak zatnya Allah? Kalau basor tidak bisa, kalau basirah bisa atau tidak? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita meyakini ketika ada cahaya yang memantul, yang diserap oleh satu objek yang tadinya tidak ada, tidak terlihat, sekarang sudah ada. Maka kita sudah bisa meyakini bahwa objek yang terlihat adalah objek yang menyerap cahaya, memantulkannya ke mata kita. Berarti ada sumber cahaya yang menjadikannya ia terlihat, kan gitu Pak. Nah, tapi saking sudah biasanya, ketika Bapak melihat ini, melihat ini, yang datang ke hati ininya atau sumbernya? Karena sudah saking biasanya kita bisa melihat ini, kita bisa melihat sekitar kita. Kita nggak sadar bahwa bisa melihat kita itu dasar dan sumber sababiahnya adalah cahaya itu. Beres nggak banyak? Tapi karena saking dekatnya, saking sudah terbiasanya, kira-kira sadar tidak apa dengan keberadaan cahayanya? Nah, itulah sebagian ilustrasi dari contoh hikmah yang sebelumnya. Saking dekatnya, saking sudah terbiasanya, maka gara-gara saking dekat dan sudah terbiasa, akhirnya Allah terhijab. Nah, ini saking jelasnya, saking dohirnya. Kenapa nggak bisa ditangkap oleh mata? Ya karena nggak mampu matanya. Jangankan kelas kita, Nabi Musa yang memohon permintaan yang sama pun nggak jungkel, akhirnya pingsan. Kenapa? Ya karena nggak kuat. Nah, makanya sampailah nanti kita di surga akan diberikan satu nikmat yang sangat luar biasa, yang bahkan bisa mengalahkan nikmat surga itu sendiri, yaitu ru'yatullah, bisa melihat Allah. Pertanyaannya, dengan mata atau dengan basirah?
dari sekian banyak informasi yang telah kita temukan atau yang sudah beredar, yang sudah disampaikan oleh ajengan kiai bahkan dari kaul-kaul ulama, nanti ketika kita berada di surga, nikmat paling besar-besarnya adalah bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, pertanyaannya jadi gini, kenapa di dunia nggak bisa, sedangkan di akhirat bisa? Karena di akhirat kekuatannya, fungsinya akan di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak terpikir oleh kita di dunia yang nanti fungsinya akan di-upgrade atau dialihkan oleh Allah di akhirat. Contoh, ketika ada orang lewat sirat, sirat adalah jembatan yang membentang baina dhuhrai jahannam, di antara dua punggung neraka jahannam. Jasrun daqiqun, jembatan kecil pisan yang harus dilewati oleh orang yang menuju ke surga. Samping-sampingnya berduri, tergelincir kaki kita, maka yakin masuk neraka. Keadaan orang yang lewat, ada yang kalbarkil khotib, baru melangkah, pas kenca nepi. Kebayang ya, Pak? Kanannya melangkah, kencanya nepi. Kalbarkil khotib, seperti kilat yang nyamber, beledukna di luhur, tutungna di handap. Ada delay nggak, Pak? Kadang secepat itu. Dan mudah-mudahan kita sing dapat itu. Ada juga orang yang nanti melewati sirat itu, orang-orang berjalan, dia mah hiber. Apa hiber kan? Terbang, pakai sayap, kayak sayap. Bahkan ada yang tumpak onta, numpak sapi, numpak kurban, numpak domba. Yang semua hewan tersebut adalah hewan kurban yang selama hidup di dunia, dan dia memang benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang katakan yang Rasul, azimu dohayakum fa innaha matiyakum yaumal qiyamah. Kalau kamu mau berkurban, kurban sing badak, karena nanti akan jadi tungganganmu nanti di yaumul kiamat. Pertanyaannya apa? Domba yang Bapak sembelih sekarang di dunia, kira-kira mampu tidak membawa besarnya badan kita ini? Gak bisa ya, gak kebayang kan, Pak? Karena nanti di akhirat akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan cuma satu, nanti lewat sirat pun ada orang yang berjalan menggunakan punggungnya. Jadi punggungnya itu berjalan. Nanti ketika lewat sirat, orang-orang pakai kaki, ada yang ngesot, bahkan ada yang berjalan pakai wajahnya. Biwujuhihim, berjalan dengan wajahnya. Kira-kira pernah terbayang oleh kita apa? Ada orang jalan pakai wajah. Masuk akal tidak? Enggak. Nah, pertanyaannya saya balik. Emang Bapak berjalan pakai kaki masuk akal? Karena kita diseperti ini kan oleh Allah, bahwa kaki fungsinya adalah untuk berjalan, dan kita tidak tahu settingan awalnya seperti apa. Pokoknya nyaho-nyaho kaki fungsinya jalan, dan nanti di akhirat pun settingannya pun sesuka Allah. Yang wajahnya untuk berjalan, ya wajahnya yang jalan. Kaki di mana? Ya kaki di luhur. Luka di luhur, luka di mana? Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian pun sama mata yang tadinya kita berada di dunia nggak mampu untuk melihat zat Allah, tapi di akhirat insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia kan nggak masuk oleh logika kita. Ketika di dunia kita berada di satu zaman, di satu usia, yang usia tersebut nggak naik-naik, kan nggak bisa masuk logika. Tapi di akhirat itu dibisahkan oleh Allah. Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, nanti di akhirat insya Allah ketika masuk surga, ada orang yang akan melihat Allah, dan melihat Allah tentu dengan mata kepalanya sendiri. Pun ketika melihat Allah, gak bisa Bapak bayangkan sekarang di dunia, bahwa kalau melihat pasti kepada objek. Ada siapanya? Kalau melihat pasti objek. Kalau melihat berarti Allahnya di surga.
Melihat Allah berarti Allahnya di surga. Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Yang penting diyakini dan diimani kata Rasul, dan Rasul pun tidak menyebutkan apa-apa kecuali hanya satu, nanti di surga melihat Allah. Jadi jangan sampai nanti berarti Allahnya di depan. Laras ya? Laras ya banyak. Berarti Allahnya di depan. Gak mungkin kan kita melihat Allah tapi Allahnya di belakang. Nyebutkan di aja ke Allah itu udah salah. Kenapa? Andaikan Bapak sebutkan Allahnya di depan, berarti Allahnya butuh tempat. Kalau Allahnya udah butuh tempat, berarti Allahnya butuh makhluk. Kalau Allahnya udah butuh makhluk, ya cacat Allahnya. Masa ada Allah, masa ada Tuhan butuh makhluknya. Nah sehingga insya Allah saat ini di dunia Allah hanya bisa tertangkap oleh basirah. Pun yang tertangkap oleh basirah kita punten Pak, bukan zatnya, bukan juga sifatnya. Yang tertangkap itu adalah tapak-tapak, efek-efek dari sifat-sifat Allah. Kan kita nggak bisa melihat sifatnya secara langsung, kudratnya nggak bisa terlihat secara langsung, zatnya pun nggak bisa terlihat secara langsung. Yang terlihat adalah bekas dari kudratnya. Yang terlihat hanyalah bekas dari irodatnya, bekas dari rohmannya. Rohmannya mah kan nggak bisa kelihatan, tapi yang kelihatan itu adalah bekas atau asar-asar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai ke titik itu, mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua disebutlah seseorang dengan musyahadah, hatinya melihat Allah. Jadi sekali lagi bahwa mengkaji kitab tasawuf, Bapak tidak dihukumi wajib, bahkan tidak diperintahkan oleh Allah memvisualisasikan Allah dalam hati. Andaikan Bapak visualisasikan Allah dalam hati, digambar Allah di dalam hati, punten udah yakin kufurnya. Kenapa yakin kufurnya? Karena setiap yang terlintas di dalam hati pasti makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluknya sudah yakin kufurnya. Nah sehingga kita kembali, innamah tajaba li syiddati zuhurihi, Allah terhijab karena sangat zahirnya, wa khafiya anil absari li azami nurihi, menjadi samar karena sababiyah besar dan agung nurnya. Kira-kira bisa dipaham atau tidak? Sekali lagi, Allah terhijab karena saking dohirnya, saking terangnya. Allah menjadi samar dari mata karena saking besar nurnya, saking terang benderang nurnya. Berarti sudah dapat kita simpulkan satu kaidah bahwa idan anna syiddata zuhuri syai' laisat daiman aunan ala ru'yatihi. Semakin terang sesuatu bukan berarti semakin membantu kita bisa bisa melihatnya. Semakin terang sesuatu bukan menjadi wasilah yang membantu kita untuk semakin jelas melihatnya. Untuk di dunia, Pak. Jadi semakin terang bukan berarti menjadi wasilah kita semakin jelas melihatnya. Iya atau tidak? Sesuatu semakin jelas gak mungkin akan semakin jelas, enggak juga. Malah semakin jelas sesuatu semakin samar terlihatnya. Semakin jelas sesuatu maka semakin hilang, terhijab dari pandangan kita. Nah seperti itulah Allah bersifat zahir, Allah bersifat batin. Ini pernah ya Pak dibahas ya Pak? Makanya gak akan panjang-panjang. Nanti tinggal dilihat di video saja, mana az-zahir, mana ab-batin. Bahkan pernah saya sampaikan pada hikmah yang ke-14 bahwa seluruh makhluk semuanya adalah gelap gulita, yang meneranginya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita pahami dari hikmah ini. Sebelum kita tutup, Bapak-bapak sekalian, sekali lagi diulang saja dua makna. Yang pertama Allah zahir, yang kedua Allah batin. Zahir artinya Allah sangat jelas. Jelas tidak Allah, Pak? Itu kumaha ya, hanya asa samar-samar. Tadi kan katanya samar-samar, sekarang jadi jelas. Zahir, batin,
adalah dua sifat yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Allah jelas, kenapa? Karena sifatnya terlihat jelas, bekas dari sifatnya terlihat jelas. Allah zahir, gak mungkin akal yang selamat ya Pak, yang bersih, yang insaf tidak menemukan pencipta andai mau bertafakur. Gak mungkin akal tidak menemukan pencipta kalau dia insaf, kalau dia bersih, kalau dia selamat, pasti menemukan penciptanya. Hanya akal saja. Makanya beberapa ulama pernah debat antara Asy'ari dan Maturidi, dan ini saya pernah sampaikan ke bapak-bapak. Coba saya ulang kembali, kira-kira bapak masih ingat tidak? Suatu saat ada orang di gunung tidak sampai syariat ke sana, tidak sampai Rasul ke sana. Akhirnya dia hidup jauh dari syariat, hanya bermodalkan panca indera, akal, jasad yang sehat oleh Allah, naluri yang sudah ditanamkan dari kecil oleh Allah di dalam dirinya. Kira-kira ketika meninggal ini punya hukum taklif wajib menyembah Allah atau tidak? Ada orang gak ketemu Rasul, gak ketemu Ustadz, gak ketemu Kiai, Al-Quran gak nyampe ke sana, buku-buku gak nyampe ke sana, hiduplah dia, kemudian meninggal. Ini orang yang meninggal ini nanti di akhirat ditanya tidak apa, atau diwajibkan tidak apa oleh Allah untuk menyembahnya. Atau seseorang yang sudah berakal ini harus menunggu Rasul dulu datang baru dia wajib menyembah Allah? Atau hanya modal berakal saja dia sudah wajib menyembah Allah? Nah, maka kata para ulama, satu, madhab Asy'ari, madhab Maturidi ini harus nunggu Rasul, karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, satu kaum tidak akan disiksa sampai Allah mengutus satu utusan. Satu. Yang kedua, Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, enggak mau nyampe Rasulnya, enggak nyampe Rasulnya, mau ada Qurannya ataupun tidak, dia tetap wajib nyembah Allah. Kenapa? Karena berdasarkan ayat, Nabi Ibrahim dapat menemukan Allah sababiyah akalnya. Dan Nabi Ibrahim itu dapat menemukan Allah sababiyah akalnya. Dilihat matahari, dilihatnya rembulan, ya terang sorangan, mengalahkan terangnya yang lain. Ini pasti Tuhan. Akhirnya suruh keluar matahari, ini yang lebih terang. Tapi pada malam harinya suruh kembali, hilang. Maka beliau menyatakan, saya tidak suka yang hilang dan tenggelam. Inilah uhibbul afilin. Saya nggak suka yang tenggelam, hilang. Akhirnya beliau menemukan Allah sebagai Tuhannya, sababiyah makhluk penciptaannya ini. Pertanyaannya apa? Benar nggak Mu'tazilah? Sepakat tidak? Dalilnya Al-Quran juga loh, bahwa Nabi Ibrahim dapat menemukan Allah hanya sababiyah akal. Lalu siapanya? Nah, ketika pertanyaan itu diajukan ke Bapak, ada orang di pelosok gak ketemu siapa-siapa, meninggal. Nanti dikubur ditanya gak man rabbuka atas gitu Bapak. Atau samakan saja sama Asy'ari atau Maturidi, bahkan ulama-ulama yang lain yang menyatakan gak bisa, harus ada Rasul dulu, harus ada utusan dulu, harus ada ilmu dulu yang sampai ke telinganya, maka barulah orang tersebut ditekankan, diwajibkan, ditaklif dengan hukum syariat. Kalau tidak, maka tidak. Yang mana? Nah, sehingga Bapak-bapak sekalian, para ulama condong ke pendapat yang ini. Artinya semua manusia yang sudah berakal sempurna tetap membutuhkan wahyu. Maka kalau saja, ini gampang saja mematahkan Mu'tazilah, kalau saja akal sempurna sudah dapat menemukan Allah, maka Allah nggak akan turunkan Rasul. Lalu siapa? Terus tadi kan Nabi Ibrahim bisa, ya kan akal Nabi, akal Rasul sama akal kita yang beda. Akalnya Nabi, akalnya Rasul dituntun dengan wahyu.
Terkadang akal kita mah dapat ilham, ya lebihnya mah dapatnya nafsu. Kebanyakan dituntunnya akal kita oleh nafsu, sedangkan akal Nabi, akal Rasul selalu dituntun dengan wahyu. Nah, sehingga Allah zahir maknanya karena sifatnya yang begitu terlihat oleh kasat mata. Allah batin maksudnya zatnya yang sangat tidak terlihat karena sababnya saking dekatnya, saking terang benderangnya. Jadi Allah zahir, Allah batin. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya, mudah-mudahan selalu tertanam di dalam diri kita kesadaran kita akan keberadaan Allah, daya tangkap kita, daya tangkap basirah kita menemukan sifat-sifat, tanda-tanda sifat-sifatnya Allah. Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun kita, kuatkan kita, arahkan kita ke jalan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan dari sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan bersama-sama, mangga. Saya yakin saat ini di belahan bumi ini pasti ada suatu makhluk atau manusia yang tidak pernah dengar ada dan tidak pernah dengar Islam masuk ke sana. Dia cuma melihat suatu komunitas yang hidup bersama aja. Dia hanya mengenal berbuat baik dan buruk aja, nyakiti hati orang lain dan jangan nyakiti hati orang lain, gitu ya. Itu gimana ya hukumannya? Saya dia pecah tadi itu, dan nggak bisa orang ini. Ada yang dia berpendapat bahwa orang yang akan bisa belum nyampe ke orangnya, gimana mau memulainya? Terus ada yang bilang ya udah ada dari baik buruknya orang itu. Kalau dia jelek ya jelek, buruk ya buruk, walaupun dia belum mengenal, belum sadar gitu ya. Ini juga lama ini diskusi kan. Terus saya juga pusing diskusi masalah dan terakhir juga. Ya itu orang kota-kotanya aja, jawab itu juga susah, karena semakin kota-kotanya aja. Kota-kotanya. Nah itu, ini saya minta agak tadi dibahas cenderung ke arah yang, tapi gimana kalau saya coba sementara kita lupakan, bukan kita lupakan, tapi kita coba kesampingkan madzhab Syafi'i tadi ya. Coba yang tadi ini gimana Ustaz? Ada mungkin saudara kita yang di pelosok yang tidak tersentuh oleh apapun, tapi dia tahu baik buruk, nggak boleh nyakiti orang lain dan juga harus berbuat baik ke orang banyak. Itu gimana? Antipatosnya hisapnya kayak apa? Saya tuh punya satu kitab namanya Hikmatut Tasyri', hikmah syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi. Bagian pertama dari hikmah tersebut adalah butuh nggak seseorang terhadap Rasul, atau bab-bab awal seseorang ditanyakan oleh para ulama, butuh nggak kita terhadap Rasul? Atau gampangnya gini aja, butuh nggak kita di kehidupan kita sekarang terhadap ulama? Artinya kita yang sudah sehat jasadnya, sudah cerdas otaknya, sehat akalnya, masih butuh tidak buku panduan untuk menjalani kehidupan? Butuh. Nah, andaikan orang karena sangat jauh rumahnya, sangat terpencil desanya, sampai-sampai orang yang berilmunya nggak bisa sampai ke sana,
dia nggak bisa sampai ke sini. Ini apakah tetap dihukumi wajib sholat nggak? Biar gampangnya gitu. Apakah wajib Islam atau tidak? Apakah tetap dihukumi wajib beriman atau tidak? Kebanyakan ulama, saya sekali lagi banyak garis bawahi, kebanyakan ulama menyebutkan wajib. Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena akal seseorang sehebat apapun tetap ada batasnya. Sehingga Allah telah menurunkan dalam syariat ini Rasul sebagai penanda bagi kita bahwa akal tidak bisa melampaui wahyu. Akal tetap masih butuh dibimbing oleh wahyu, dan wahyu nggak bisa turun kalau nggak ada orang yang sejenis dengan kita. Akhirnya diangkatlah Rasul, sehingga dapat satu kesimpulan, manusia dengan akalnya yang cerdas sekalipun, IQ-nya yang tinggi sekalipun, nggak akan bisa melebihi wahyu. Wahyu nggak akan turun kecuali melalui Rasul. Dikesimpulan, manusia butuh Rasul. Nah, sehingga andaikan ada orang hidup di zaman fatrah, kita contohkannya ke sana saja. Zaman fatrah adalah zaman yang syariat itu nggak ada. Seperti Nabi Isa, syariatnya sudah dihapus. Sebelum masuk ke syariat Rasulullah, maka ada zaman di mana zaman tersebut kosong. Syariat sebelumnya nggak berlaku, syariat yang baru belum datang. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Ada siapanya? Abdullah, Siti Aminah, yang memang syariat belum datang. Nah, pertanyaannya, kira-kira orang yang nasib hidupnya di zaman syariat sebelumnya sudah dihapus, artinya sudah tidak berlaku, syariat yang baru belum datang, gimana? Gimana? Semua sepakat surga. Semuanya surga. Kenapa? Karena Allah jelas-jelas dalam Al-Quran menyatakan, wa ma yu'adzibullahu biqaumin ma, ini au kama qala ya banyak. Kira-kira ayatnya seperti itu. Wa ma yu'adzibullah, tidaklah Allah akan mengazab satu kaum, satu kaum, hatta yab'asa ilaihim rasulah, sampai Allah utus satu utusan. Artinya zaman fatrah semuanya selamat. Ini pun bisa jadikan kita jadikan acuan ketika ada orang sholat Islam. Ini Islam dulu, Islam. Kemudian dia berada di daerah terpencil. Dia mau udah Islam, tapi ustadznya di sana dengan keterbatasan ilmu mengajarkan ada apa adanya. Akhirnya banyak dari sholatnya yang salah. Ulama datang ke sana susah karena terjalnya perjalanan, dia mesantren ke yang lain susah karena biaya dan lain-lainnya. Akhirnya sholatlah dengan apa adanya. Takbiratul ihramnya salah, bacaan Fatihahnya banyak yang nggak fasih, makhrajnya banyak yang salah. Secara fikih sah nggak sholatnya? Sah. Nah, artinya orang-orang yang seperti ini ada di dalam ma'funya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak tahu, disebutlah al-jahlu al-ma'dzur, bodoh atau ketidaktahuan yang dimaafkan. Pun sama, orang yang hidup di pelosok bumi ini, Islam nggak tahu, perintah nggak tahu, wahyu nggak datang, Rasul nggak datang, ulama nggak datang, meninggal. Mana ini tempatnya? Surga. Karena nggak mungkin seseorang disiksa oleh Allah dengan perangkat yang telah sempurna tanpa dibantu dengan wahyu. Wahyu nggak akan mungkin datang kecuali Rasul dan ulamanya setelah sampai. Gitu begitu. Masih ada unek-unek mengapa? Cekap bapak-bapak sadayana cekap. Alhamdulillah. Kami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.